Dari segi bahasa, al-asma'u itu nama. Al-husna yang bagus-bagus. Yang nama punya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nama Allah yang bagus-bagus. Itu kan sabda Nabi, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man asuha dakhalal jannah. Itu daya tariknya. Allah punya 99 nama, siapa yang membaca jamin masuk surga. Ini kan juga luar biasa Mas Anis. Di zaman dulu kan juga media sosial itu kan belum semasif sekarang kan Mbak Yai. Sampai kok jenengan sampai punya jamaah sebegitu banyaknya itu loh. Kemarin tak tanya Mas Adi, panitia itu tak tanya, itu kira-kira jamaahnya berapa? Kurang lebih 15.000. Tahun 80, tahu-tahu ada tawaran kerja di Arab. Dengan usia berapa nih Bu Yai? 30-an kira-kira. 30-an. Ternyata saya melamar diterima. Hanya kerja di sana 14 bulan. Karena 14 bulan melalui musim haji. Ternyata terkabul. Ibadah haji. Iya. Alhamdulillah. Hitung-hitung mulai dari baca sampai terkabul 13 tahun. Ngamalkan itu ya? 13 tahun. Niku istiqomah bacain niku terus Pak ya? Baca, tapi kan istiqomahnya berikut dalail kan ada selawatnya kan? Selawat asma, selawat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Dais dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita mahabbah kepada baginda Rasul, kita diberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-286. Nah, seperti biasa ini saya kenalkan teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Alhamdulillah sehat, tapi agak serak-serak ini Mas Anis. Katanya kemarin habis tur jauh. Iya, lumayan. Mungkin dampak dari itu Mas Aldi ya? Iya, dan juga ini musimnya juga lagi panas-panasnya juga kan Mas Anis. Kalau badan nggak sehat betul nanti bisa ngedrop. Kita nggak bisa ngopi tuh malam ini. Nah Mas Aldi, kita ketemu lagi. Iya Mas Anis. Setelah beberapa kemarin itu perempuan ya? Iya, beda-beda kemarin. Oh iya. Nah Mas Aldi, ini kita juga tamu kita spesial Mas Aldi. Iya, siapa itu Mas Anis? Ini beliau termasuk tokoh yang ada di kota Semarang, bahkan di Indonesia. Karena dan nasional itu, juga tingkatnya kan? Iya. Kalau Mas Aldi pernah dengar Mujadah Asmaul Husna? Iya, iya. Nah ini beliau termasuk pimpinannya. Oh iya. Monggo silakan Mas Aldi bisa dikenal Mas Aldi, siapa beliau Mas Aldi? Yaitu Kiai Haji Amjad Al-Hafidh. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Yai? Alhamdulillah. Dengan ini luar biasa ini. Siswa berapa siswa? Baru 79. Tapi masih sehat dan masih bugar ya. Baru 7 bulan baru itu berarti kalau kita salah ini Mas. Kita belum tentu nyampe sampai 79 ya, tapi semoga kita bisa nyampe sampai kayak beliau gitu. Nah Pak Yai, selamat datang sugeng rawuh di studio MCT TV. Ya, terima kasih. Ini malam ini kita pengen ngupas tentang keutamaan rahasia Asmaul Husna. Kan jenengan kan juga sudah punya rutinitas kan? Kalau tidak salah itu di MAJT itu ada rutinitas jenengan ya Asmaul Husna ya? Ada, itu malam Rabu Asma 1 kali, tapi kalau malam Jumat Asma 3 kali. 33 kali. Oh, 33 kali. Tengah malam. Kalau malam Rabu selepas maghrib? Maghrib sampai Isya. Tapi kalau malam Jumat jam 11 malam sampai jam 12 malam. Oke, itu umum atau khusus Pak Yai? Umum. Semuanya boleh? Bisa ikut? Semua boleh. Dan itu sejak Tiang Panjang. Oh, sejak awal pertama kali pendirian Masjid Agung. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang masih istiqomah? Istiqomah. Kecuali kemarin mandek karena pandemi. Oh ya, karena pandemi. Kita kalah ngopi ini Mas. Kalah istiqomahnya. Iya, beliau itu sudah suswa segitu tapi masih tetap istiqomah
melakukan mujahadah Asmaul Husna. Iya, dan kemarin kan kita pas nggak lama dari ini kan kita mujahadah 1000 kali juga kan. Betul. Yang seluruh Indonesia ke Ya, sini ya Pak ya. betul. Iya, iya. Itu tahunan Pak ya? Setiap Tahunan. tahun ada. Setiap tahun bulan Muharram minggu terakhir. Dan kemarin saya lihat itu dari berbagai daerah Ya. datang ke sini sampai MAJD itu penuh dengan jamaahnya Asmaul Husna itu ya. Ya. Iya. Karena ada beberapa yang tak lihat itu tak tanya itu kan Mas Aldi jamaahnya. Dari mana Bu? Dari Cilacap, dari Malang, Iya, iya. dari luar Jawa juga ada Pak ya? Ada. Luar biasa. Ya, ini kan juga luar biasa Mas Anis. Di zaman dulu kan juga media sosial itu kan belum semasif sekarang kan Pak Yai. Sampai kok jenengan sampai punya jamaah sebegitu banyaknya itu loh. Itu kan nanti kita perlu kupas juga ini Mas Anis. Terus Pak ya, ini sejarahnya kok jenengan bisa punya rutinitas Asmaul Husna di MAJT, kemudian punya jamaah yang kemarin tak tanya Mas Aldi, panitia itu tak tanya, itu kira-kira jamaahnya berapa? Kurang lebih 15.000. Ya, ya. Nah ini sebenarnya gimana Pak ya? Dulu gimana kok seperti itu bagaimana? Ya itu sebetulnya panjang ya. Iya. Dimulai dari belum ada Asma dulu. Ketika saya masih kecil. Oh masih kecil? Masih kecil itu sudah mengikuti doa-doa bagi itu. Tapi belum Asma. Belum Asma. Itu. Lah ketika tahun 67. 67. Itu saya ada rasa yang aneh. Kelihatannya umur saya pendek ya. Lah karena merasa pendek, lalu mencari bekal akhirat yang instan berupa dalailul khairat, itu selawat. Iya, iya. Nah, di dalam dalil itu ada Asmaul Husna di depan. Cuman membacanya begini. Allahu jalla jalaluhu rahmanu jalla jalaluhu al-maliku jalla jalaluhu dan seterusnya. Iya, iya. Iya, Itu. Nah, itu saya baca tahun 67. Dan di sana ada doa di dalail yang berbunyi Allahumma yassir lana ziyaratul haramin min qabli antumitana. Yang artinya, ya Allah mudahkanlah aku ziarah haramin sebelum engkau mematikan aku. Nah dalam hati saya, waduh, aku mesti sebelum mati haji dulu. Ini saya dalam hati aja. Terus 67 mulai baca Asma dengan model tadi. Jalla jalaluhu. Tahun 80, tahu-tahu ada tawaran kerja di Arab. Dengan usia berapa nih Bu Yai? 30-an kira-kira. 30-an ya. Kerja di Arab, ternyata saya melamar diterima. Hanya kerja di sana 14 bulan. Karena 14 bulan melalui musim haji. Ternyata terkabul. Ibadah haji. Iya. Alhamdulillah. Hitung-hitung mulai dari baca sampai terkabul 13 tahun. Ngamalkan itu nggih. 13 tahun. Niku istiqomah bacain niku terus Pak ya? Baca, tapi kan istiqomahnya berikut dalail kan ada selawatnya kan. Selawat Asma, selawat Asma, selawat begitu. Gitu. Nah ini setelah keberhasilan ini ada angan-angan bagaimana ya untuk menyebarluaskan dalail khairat. Wah, kesulitan nih dalail khairat. Lalu dimulai dengan Asmaul Husna dulu. Nah, tahun 90 itu saya membaca hanya Asmaul Husna khusus yang ada di sampul Quran. Wallahu ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudus. Terus selawat balik mulai bulan Januari sampai bulan Juni 6 bulan tur. Semua amaliyah lain pray dulu. Hanya Asmaul Husna. Karena untuk kontrol nanti kalau Allah mengabulkan berarti yang kabul yang mana kan? Tansu. Ini hanya Asma saja. Ternyata setelah 6 bulan itu dari bulan Juni itu Allah memberikan saya tulis di buku bunyinya hilang rasa gelisah, susah, stres dan putus asa. Itu buku Asmaul Husna yang hijau. Saya mungkin dengan tas kan ada. Ya. Jadi itu ya, saya tulis di situ. Jadi Allah memberi yang pertama kali itu. Terus kita mulai mengajak jamaah tetangga baca Asma. Awalnya dari tetangga. 91 kan saya kerja di IIWS, Institut Islam Wali 9 di Jalan Stadion itu. Itu tahun 91 itu saya sendirian di kantor. Itu sore-sore itu kok ini lagu-lagu agama kok
tidak laku. Hmm. Yang laku itu dangdut, Melayu, pop barat. Waktu itu Pak Yai. Iya. Lagu kamu nggak laku. Nah tiba-tiba begitu saya duduk sambil baca Asmaul Husna itu kan, loh Asmaul Husna kok bisa ada lagunya? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Ya keluar lagunya nih. Lalu akhirnya diselesaikan sampai selesai. Dan siap menyanyi dangdutan. Itu. Menyanyi dangdutan. Jadi tahun 91 dibuatlah Nadom itu. Itu yang buat jenengan? Ya. Lalu jamaah saya tawari, milih mana? Milih Wallahu Ladzi apa Ya Rahman Ya Rahim? Ternyata milih Nadom. Nah, karena Udah lebih mulai. mudah. Ini menyebar. Nah, kebetulan di IWS itu mahasiswanya banyak yang jadi guru SDMI. Nggih. Langsung diajarkan ke SDMI itu. Murid-muridnya. Iya, itu Ya, awal-awalnya. dulu tuh Pak Yai, saya tuh kan sering waktu mau sekolah, sebelum belajar Mas Aldi, Iya, itu suruh baca Asmaul Husna dulu sama Pak Guru-guru itu. Nah, itu sejarahnya. Iya. Kebetulan kan mahasiswanya itu jadi guru-guru. Oh berarti Nadom yang itu lembaran itu, yang ada Nadoman Asmaul Husna, terus di bawahnya ada doa itu dari jenengan yang buat itu? Iya. Oh berarti penyebarannya lewat niku Pak Yai. Sementara dari sekolah-sekolah itu tadi. sekolahan itu awal-awalnya gitu. Itu. Nah kan mahasiswa kan terus bergantian. Iya. Itu belum terbentuk rutinan di MAJT atau yang belum, MAJT belum dibangun malah. Iya benar, itu Tahun berapa itu? Kalau yang rutinan yang tahunan itu belum juga? Belum. Itu. Nggih. Nah, Pak Yai, saya pengen tanya dulu terkait dengan Asmaul Husna ngoten nggih. Nah, itu kan kalau kita mungkin orang awam itu pengen tahu Asmaul Husna itu sebenarnya isinya apa. Nah, Asmaul Husna itu apa? Kan kita mungkin tahu nadomnya, tapi pengen tahu Asmaul Husna itu sendiri. Kadang juga hafal-hafal tok tapi nggak tahu isinya itu tentang apa Pak Yai. Dari segi bahasa, Al-Asma'u itu nama. Al-Husna yang bagus-bagus. Yang punya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nama Allah yang bagus-bagus. Itu kan itu. Ya, di antara daya tariknya sabda Nabi innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man asuha dakhalal jannah. Itu daya tariknya. Allah punya 99 nama, siapa yang membaca jamin masuk surga itu. Lah hanya kita sebarkan terutama pada anak-anak sekolah ini lewat guru-guru tadi. Itu. Lah terus suatu saat ini saya bulan apa itu pas Muharram itu biasanya kan di kampung-kampung ada melek-melek. Ya, suronan itu. Lah saat itu di sini dekat saya itu melek-melek daripada nganggur apa yo? Hanya udah baca asma 100 kali. 100 kali. Biasanya itu teman 7 kali. Lah karena ini suruh daripada nganggur 100 kali. Oh, 100 kali bareng-bareng tadi. Bareng-bareng. Ternyata menurut pembaca mereka dan sekarang yang baca juga masih sebagian masih ada. Itu ternyata kok rasanya beda. Loh, 7 kali dibanding 100 kok beda. Oh beda Pak. Seneng yang beda, rasanya lebih Ini enak. dampak ke dalam dirinya Jiwa, itu. Lah karena rasanya beda, bulan berikutnya 100 lagi. Bulan berikutnya 100 lagi. Lah ketika mendekati setahun, saya cuman bayang-bayang. Aduh kalau caranya gini ya harus syukuran. Nah syukuran pada Allah bagaimana? Kalau syukuran pada manusia gampang lah. Kasih duit, kasih parcel, jajan, sampai piknik. Nah, tapi kalau syukuran sama Allah bagaimana? Hanya baca lagi. Karena baca lagi, itulah sekarang jadi yang 1000 kali. Oh yang setiap tahun sekali itu G? Jadi itu karena biasanya kan 100. Untuk 1000 kan tinggal ngalikan 10. Itulah. Terus yang biasa ikut 100 itu dibagi. Kamu yang nomor 1, kamu nomor 2, kamu sampai 10. Jadi pas 1000 kan. Lah pertama kali itu buku jajanan pentas. Pertama kali itu di dekat sini. Di daerah Semarang juga? Kak mantu. Di Pak Nahrawi ini di Cilinang. Kudu ki ndempel apa ndi?
Ini Pak Narawi dulu. Malangsari. Malangsari. Pertama kali di Malangsari. Nah ini di sini juga saya sudah tulis sejarah. Oh, sudah ada sejarahnya. Ada. Nah, ini ada sejarahnya juga. Di Malangsari itu karena baru pertama kali, wah 1000 kali itu selesainya kapan loh? Kan kalau orang awam kan wah itu lama banget. Wah iya. Kalau baca sendiri juga capek ya Pak. Dimulai ba'dal asar. Mulainya ba'dal asar. Terus ganti sampai 1000 ternyata selesai jam 8:30 pagi. Itu pertama kali. Pertama kali dan itu di Malangsari. Malangsari. Ini tahun berapa Pak ya? Ini di sini di sejarah udah saya tulis lengkap di sini. Itu nanti tanggalnya barang ketahuan itu udah saya tulis. Nah ini di Malangsari. Nah terus tahun berikutnya diminta ke itu Karangawen apa ini? Karangan Utara Brambang. Tahun Brambang. Itu di situ. Itu yang kedua. Oh, yang kedua di situ. Yang kedua di tahun berikutnya, yang kedua di sana. Itu. Lah itu sudah mulai ba'dal isya. Oh, dimulai ba'dal isya. Bukan ba'dal asar. Nggih. Karena 8:30 pagi kan masih luas sampai duhur. Akhirnya ba'dal isya selesainya duhur. Oke, berarti selesainya kalau yang pertama itu jam 9, yang kedua ini duhur selesai. Pas itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu di Tembalang. Daerah Tembalang. Tahun ketiga itu. Terus yang tahun keempat masih di Karangawen lagi. Yang tahun kelima itu berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu mulai ditarik ke ini Universitas Wahid Unwahas. Itu di sana, mulai di sana. Itu. Lah setelah tahun ke 2011 itu Unwahas sudah tidak mampu karena bisnya banyak banget. Iya, itu kan zamannya ribuan kan itu. Ada pindah ke masjid. Oh, pindah ke sini, ke Masjid Jawa Tengah. Jadi itu tanggalnya juga ajib. Tanggal 1 bulan 1 2011. Oh iya, 2011. Yang di sini itu Pak Yai. Pertama kalinya. Yang perdana di sini tuh ya. Gitu. Nomor cantik Mas Aldi. Nomor cantik. Nah Pak Yai, terkait dengan rasa ngoten nggih Pak Yai. Kira-kira enten bedane mboten? Kita membaca tanpa tahu artinya. Misal Ar-Rahman itu artinya apa? Sama yang tahu artinya, ada bedanya mboten Mbak Yai kalau sebetulnya dari segi nama nggak beda. Misalnya ada orang namanya Soeharto. Kamu tahu artinya ya Soeharto, nggak tahu artinya ya Soeharto. Yang penting kalau dipanggil datang. Tok. Ngerti artinya nggak penting. Yang penting tok datang. Harto, Suhar. Nah itu. Jadi kalau nama sudah nggak penting arti. Tapi kalau bahasa harus tahu arti. Kalau bahasa itu Quran, itu bahasa, harus tahu artinya. Kan bahasa Arab ya. Tapi kalau nama boten, yang penting tahu namanya itu panggil aja. Tanpa tahu namanya, artinya enggak apa-apa. Karena yang tahu artinya itu biasanya orang tuanya sih jenengke dulu. Tapi ketika yang penting namanya itu, gitu. Jadi tanpa tahu enggak apa-apa. Tanpa tahu tetap Allah mendengarkan. Tetap. Karena kita niatnya manggil Allah dan namanya benar. Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Gitu. Itu kan asma Allah yang mulia kan Pak Yai. Nah, gini Pak Yai, kan tadi kan rutinannya kan yang 1000 kali itu kan ya. Dari awal di Malangsari, kemudian di Karangawen, di Tembalang sampai di Unwahas, terakhir di MAJT Itu gimana Pak Yai? Kok jamaahnya kok dulu memang sudah banyak atau mulai kelihatan banyak itu baru-baru kemarin atau gimana Pak Yai? Sampai luar kota juga ke sini? Itu gedok tular. Gedok tular. Ketika di Malangsari ya cuman sekitarnya aja. Oh, teman-teman sekitar. Iya, itu. Ketika di Brambang itu kan hanya orang-orang kan tahu. Nah, itu saya datang ke sana. Hanya ada yang nyumbang kambing. Iya. Karena mulai tahu itu. Yang ketika dikit Tembalang, yang keempat kembali ke itu Karangawen lagi. Itu gedok tular. Jadi awalnya juga nggak sebanyak itu ya? Nggak.
Tapi ketika sudah mulai masuk ke unbahas, Nggih. itu kita pakai surat undangan. Kan ada jamaah-jamaah kan ada Iya, alamat iya. itu kita undangan. Jadi tiap tahun ya korban perangko. Untuk Saat undangi itu. jamaah itu ya. Termasuk dari luar kota gitu undangi. Yang ada alamatnya pokoknya dimanapun, bukan dalam kota ada, luar kota ada. Itu jamaahnya dari mahasiswa itu kan kenalannya banyak Iya, juga. Gitu. Oh ya, mungkin terbuka jaringannya ketika tadi di Unwahas ngerti ya, Pak ya? Unwahas kan dari berbagai kota. universitas, Iya, kan benar. kelasnya kan nasional itu. Iya, iya. Itu. Nah, Pak Yai, ini kan tadi kita bilang terkait pengalaman jenengan khasiat dari Asmaul Husna ngoten nggih. Enten mboten jamaah yang mungkin dia udah baca terus tapi dia nggak menemukan khasiat atau mungkin ada yang salah sama dia gitu. Nah itu macam-macam ya. Ada yang laporan belum berhasil. Tapi ya ketika belum berhasil ya saya cuma memberitahu lanjutkan, jangan mandek gitu aja. Karena kan Allah kita juga tidak tahu cara memberinya kan tidak tahu. Seperti saya kepengen haji ternyata suruh kerja di Arab dulu. Misalnya itu kan kita tidak tahu. Itu. Jadi yang saya kalau ada yang begitu saya suruh lanjutkan, jangan mandek gitu aja. Jangan putus asa, tetap istiqomah Pak ya. Istiqomah untuk yang tapi kalau yang sudah testimoni malah nular-nulari. Jadi misalnya wah aku bareng malu Asma ini hanya ikut. Iya. Itu yang membuat jamaah tambah banyak itu. Tambah banyak itu. Dan itu kalau jenengan nanti 1000 Asma di sini, jenengan bisa meneliti jamaah yang hadir. Tanya, Bapak dari mana, Ibu dari mana? Kemarin sempat seperti itu, Pak. Setelah dari Asma itu, Allah memberi apa? Itu sakit. Iya. Nah, Pak Yai, kan ini kan Asmaul Husna kan nama-nama Allah yang mulia. Ya. Misalkan nih orang awam belum tahu dan belum kenal, pengen ngamalin itu, caranya bagaimana Pak Yai? Kan itu sudah saya buat Arabnya, Latinnya. Jadi kalau ketemu saya ya rasa Arab Latinnya lah wes itu aja. Misalnya apakah ada waktu khusus atau ada tertentu yang harus disyaratkan biar nanti amalannya itu? Kalau syarat itu tidak ada. Karena di Al-Quran pun juga bebas itu. Cuman kalau melihat dari iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Nak butuh ibadah, nasta'in doa. Jadi kapan baca asma itu doa. Jadi setelah ibadah monggo kerja apa sholat, apa baca Quran, apa poso, belakangnya asma. Oh, diakhiri dengan membaca Asmaul Husna. Itu. Lah, sementara yang paling gampang baca sholat sering saya sampaikan. Pokoknya baca sholat 1 kali seumur hidup. Nah, gitu. Kalau misal kita lagi kerja ngoten nggih, mboten napa-napa nggih, Pak. Mboten napa-napa sambil apa-apa sampai wong kalau di Al-Qur'an itu ya mau wa qu'udan wa ala junubikum. Berdiri, duduk dan berbaring dalam segala sikap. Itu zikir itu dalam segala sikap. Oke, nah Pak Yai, kan Asmaul Husna itu kan kalau jenengan kan sudah ada nandomanya itu kan ya, yang sudah menyebar kemana-mana kan. Itu misalkan pengen ngamalin itu nandoman sama doanya itu, apakah perlu kalau bahasa anak pondok itu ijazah dulu atau tidak Pak Yai? Dalam buku ini sudah saya tulis di belakang. Nandom ini ijazah umum bagi yang akan melaksanakan tinggal laksanakan itu saja. Cuman bagi yang nelpon kepengen ijazah saya beri ijazah langsung. Tapi sebetulnya tidak usah nunggu saya. Artinya tinggal diamalkan saja enggak masalah? Ya, paling-paling nanti ketemu. Setelah baca kan, wah aku mau terus belum ketemu sing. Nah, paling-paling gitu. Itu banyak kadang yang sudah bertahun-tahun baca belum ketemu saya baru ketemu. Itu. Ya. Gitu. Ini kan tadi jenengan bilang ada bedanya antara yang 7 kali terus 100 kali. Nah tadi terkait dengan yang 1000 kali nih gimana? Sebenarnya kalau yang jenengan selama ini menemui terkait dengan 1000 kali pembacaan ini bedanya apa Pak? Maksudnya itu khasiatnya itu seperti apa? Dari saya sendiri tidak lihat, tapi dari laporan masyarakat. Jadi ketika pertama kali di Malangsari itu bingung 1000 ngitungnya piye. Itu hanya beli kacang 1,5 kilogram.
Nah. Terus diambil yang 1.000, ditaruh di panggung, lah yang sisanya disimpan di rumah. Nah, setelah selesai jam 8:30 pagi itu, jadi kacangnya ada yang minta. Nah, sisanya disimpan di rumah. Lah eloknya, ini pelakunya juga masih ada. Eloknya setelah 1 tahun, kacang yang di bawah panggung utuh. Yang di rumah dimakan binatang. Padahal belinya bareng kan. Kena tangan bareng kan. Artinya yang di panggung kan sudah di asma tadi ya? Iya. Yang di panggung kan kena asma. Yang di rumah kan enggak. Iya. Itu dimakan binatang. Yang di rumah dimakan binatang, yang di panggung utuh. Padahal sama-sama disimpan 1 tahun. Oh makanya Itu, ketika 1.000 di sini banyak yang air minum. Nah, itu. Jadi sebetulnya yang kena 2 itu bukan air tok. Ya, termasuk kacang tadi. Termasuk makanan. Apapun Ya. semua yang di situ kena. Termasuk pakaian juga kena. Makanya saya kadang-kadang diakali sama jamaah. Kenapa Pak Yai? Serbannya saya diminta. Dijoli anyar. Iya. Karena yang saya pakai kan Sering dibuat baca gitu. Lalu kita yang dekat malah nggak gitu Mas. Harusnya gitu. Artinya kan mungkin jamaah kan minta ngalah barokah ke beliau, minta barokahnya lewat tadi serban itu. Nah, ini menarik ini tentang Asmaul Husna yang jarang kita ketahui Mas Adi ya. Ternyata beliau juga punya jamaah yang ribuan dan punya komunitas yang itu malah sudah se-Indonesia, luar Jawa juga ada kan begitu. Nah, Pak Yai, kalau misalkan nih ada orang yang ngamalin Asmaul Husna gitu, dia tuh ngamalin Asmaul Husna, tapi amit jauh Pak Yai, kehidupan kesehariannya tuh, mohon maaf, itu di luar syariat itu. Itu pripun Pak Yai, kalau dengan menyangka itu nanti kita akan meneliti orangnya. Membacanya jam berapa tiap apa. Kan Allah itu sabda Nabi ahabul a'mali ilallahi atbamuha wa inqala. Yang dicintai Allah itu yang rutin walaupun sedikit. Jangan-jangan bacanya itu 10 tahun tapi kena penyakit. Kayak moco, kayak ora, kadang baca, kadang enggak. Enggak kabar. Iya. Itu. Lah saya teliti sampai ke situ. Pertama itu. Yang kedua kalau sempat ketemu akan saya teliti juga kehidupan mereka, sekolahannya dan sebagainya. Itu kan orang itu kan berbuat itu kan apa yang ada di dalam sini. Nah, ilmunya banyak kan. Itu gampangnya gitu. Nah ini menarik Pak Yai. Tapi ini nanti ada yang testimoni Mas Adi. Ada yang menyampaikan tentang khasiat yang sudah dirasakan tentang Asmaul Husna. Tapi sebelum nanti testimoni dimulai kita akan jeda iklan yang melewat dulu. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Romo Kiai Haji Amjad Al-Hafidh dan Mas Aldi. Nah ini Pak Yai, ini Asmaul Husna sangat luas sekali dan sangat manfaat buat kita sebagai orang Islam gitu. Iya. Karena itu nama-nama yang mulia. Nah sekarang kita mau pengen dengar testimoni dari jamaah beliau dan juga termasuk tadi pengurus apa tadi Mas Aldi? CEO Al-Husna Production. Oh ya. Nah mungkin Mas Aldi bisa disambut siapa yang nanti akan ini menyampaikan. Ada Pak Winarno. Jadi CEO Al-Husna Production. Atau kita panggil siapa nih? Pak Win atau gimana? Ya Pak Win. Nah Pak Win ini monggo silakan dengan menyampaikan kenapa kok bisa tertarik dengan Asmaul Husna. Ada apa? Terus apa yang dirasakan? Manfaatnya itu seperti apa? Monggo Pak Win. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada rekan-rekan MAJT TV yang telah memberikan waktu untuk testimoni Asmaul Husna. Jadi saya mempelajari Asmaul Husna itu mungkin dari Pak Yai Asmaul Husna di Bledak Kantil dan di Masjid Parangkusumo nggih Pak Yai yang pertama kali nggih. Lah itu dari saya muda itu ikut beliau dan mungkin pas waktu saya kerja itu saya mungkin saya agak jeda sedikit. Nah, terus saya lihat-lihat kebetulan pas itu saya ke
MAJT, kok ada Asmaul Husna lagi. Lah saya tertarik bahwa beliau itu, terus saya silaturahmi ke Pak Yai Amjad. Nah, Pak Yai Amjad, Assalamualaikum Pak Yai, kalau boleh saya untuk ikut mensiarkan Asmaul Husna. Dengan apa? Saya punya kegiatan-kegiatan Pak Yai, yaitu yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu jalan sehat. Jalan sehat, terus kemarin kita ada juga baksos. Baksos itu antara lain kita membagikan sembako kepada fakir miskin dan mungkin khitan massal juga kita lakukan. Ada sekitar 20 orang, yaitu ya alhamdulillah dengan kegiatan itu dan mungkin dengan kegiatan 1000 asma itu saya ikut. Alhamdulillah saya lakukan itu dengan satu, saya itu bersyukur dulu kepada Allah. Ya Allah, terima kasih masih diberi umur panjang saya, ya Allah. Saya bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya ikhlas. Saya ikhlas apapun yang saya keluarkan. Dan Pak Yai pertama kali, kalau kamu ingin mensiarkan dengan Asmaul Husna, kamu berani rugi enggak harta kamu? Nah, yang pertama kali Pak Yai gitu. Nah, saya iri dengan Pak Yai yang luar biasa, beliau yang nyun sewu dosen ya, yang sudah tidak lagi dosen, yang beliau masih bisa untuk mensiarkan Asmaul Husna dengan membawa buku Asmaul Husna, dan kemana-mana pun beliau wanti-wanti kepada saya, tolong siarkan Asmaul Husna, yang dimanapun yang nggak ada Asmaul Husna, tolong Pak Win, saya bisa dipanggil situ, nggak usah mikir bisaroh, saya akan bagi-bagi buku. Lah itu saya terlecut kayak gitu, yang ikhlasnya kita Pak Yai kayak gitu. Saya irinya gitu, iri yang kita itu iri yang baik. Betul. Baik, lah ini kan saya terlecut, ya saya mengikuti beliau. Ya saya kegiatan-kegiatan seperti jalan sehat, saya alhamdulillah itu dengan biaya sendiri. Yang itu ya luar biasa. Ya alhamdulillah Allah itu mengganti kita kalau kita itu ikhlas, bersyukur, ikhlas, dan kita memaafkan seseorang. Lah hati kita bersih, Allah itu Rahman Rahimnya itu kita tidak hanya ucapkan kita ya Rahman ya Rahim, tapi dengan kelakuan kita. Artinya diaplikasikan di kehidupan Iya, nyata kehidupan gitu kita. ya. Insya Allah itu kita aplikasikan dulu pada diri kita dulu, baru kita ke Allah. Allah itu sudah tahu loh, Allah kita mau apa, kita mau gini, kita nggak usah minta apapun, Allah sudah tahu kamu akan gini nanti. Lah itu untuk menarik itu yang terbaik itu kita dengan ikhlas, bersyukur, dengan kita memaafkan. Kan kita kadang ada seseorang yang menyakiti kita, lah itu yang membuat Allah itu Rahman Rahimnya ndak bisa masuk ke dalam manusia, kita tidak bisa memaafkan. Menurut Pak Win itu Asmaul Husna itu sangat dalam sekali ya, sangat baik sekali buat jenengan gitu. Ya, luar biasa. Dan Nyun Sewu ini ya saya juga Nyun Sewu mungkin saya diberi kelebihan Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin kita Asmaul Husna di Geraha Estetika ya. Geraha Estetika itu yang kita Asmaul Husna itu makhluk lain itu kepo. Kok bisa Kepo. Kepo Di situ ada apa? sinar. Dia ingin tahu kenapa. Jadi bangsa-bangsa lain itu dia ingin, loh kok ada sinar, mereka seliweran, jadi tidak bisa masuk dia. Jadi yang di dalam rumah itu pada keluar semua, yang pada kepo ingin ikut ya. Ingin ikut. Kepo itu apa? Kepo ingin tahu. Keinginan tahu. Ini kok orang-orang berkumpul ada sinar. Ya itu mereka itu loh berkumpul dengan Asmaul Husna itu. Ya, Nyun Sewu dalam silent kita untuk Asmaul Husna itu nama-nama Allah. Nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kepo. Nah, itu memang saya lihat sendiri. Oh, kok sinar kayak gitu. Lah itulah, dan saya yakin bahwa insya Allah Asmaul Husna itu luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya terapkan kemarin ya yang luar biasa, kegiatan 1000 asma yang pertama, kedua, ketiga ini yang luar biasa saya. Dan saya kalau mengeluarin kegiatan itu ikhlas. Butuh apa? Lakukan. Saya lakukan. Ini butuh apa? Saya
saya tenaga juga, pikiran juga, kita cari dana juga, dan mungkin saya ngeluarin dana ya dengan ikhlas mau berapapun. Nah, dengan ini kan kehidupan saya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya, iya. Saya belum pengen apa itu, sebenarnya kebutuhan saya itu tiap tahun itu meningkat. Jadi saya pun juga punya anak, tapi alhamdulillah itu luar biasa rezeki dari saya itu ya nyun sewu. Bukannya saya sombong itu enggak. Allah itu sudah mengasihi yang luar biasa. Jadi ya unlimited. Ya, unlimited ya. Iya, itu. Jadi kita padahal saya sendiri sudah lah ya Allah, saya itu dulu kekurangan. Mau gini aja kurang. Sekarang malah lebih. Allah yang ngasih itu lebih. Jadi kita kalau kita ikhlas, kita bersyukur, yang saya lakukan tiap hari itu tiap pagi saya alhamdulillah ya Allah, kita menghirup bisa diberi nafas untuk bangun tidur. Lah, itu kaki kita masih sehat, jantung kita masih berdetak dengan kencang, dan kita masih diberi umur panjang. Ya. Nah itu. Artinya kan secara nggak langsung kan jenengan sudah menghayati betul ya tentang Merasakan. asma Allah Iya, yang 90% merasakan. tadi. Dan di dalam apa itu ilmu kedokteran yang mungkin ada sih. Dari di dalam saya juga mempelajari Asmaul Husna itu berada di sini, Mas. Jadi mereka juga silent itu untuk apa itu universitas itu dia mencari apa itu gimana Asmaul Husna itu ada di mana sih? Nah, Asmaul Husna tapi bahasanya mereka belum tahu. Ya, ya. Jadi Islam, Kristen itu Asmaul Husna sebenarnya ada. Rahman, Rahim. Ya, kalau dalam Kristen Allah Maha Kasih. Ya ta, ada ta? Lah, itu hidup di sini. Di sini. Lah ini seluruh tubuh kita nyala loh. Ya. Bergembira loh. Ada 10.000 triliun sel yang di dalam tubuh kita gembira loh. Kalau kita mau tadi Nyebut nama asma Asmaul Husna, Allah, ya. 10.000 triliun loh, bayangkan 10.000 triliun sel di dalam tubuh Oke. kita. Ya, ya. Berarti intinya jenengan sudah benar-benar merasakan bahwa Asmaul Husna itu sangat berdampak buat kehidupan. Gitu? Iya. Oke. Nah, ini mungkin terakhir Pak Win tentang apakah Asmaul Husna itu jenengan amalkan harian, mingguan, bulanan atau apa itu? Ya sesuai dengan Pak Yai, setiap habis sholat, itu kita 1 kali baca asma. Asma itu ya kita Rahman Rahimnya Allah, ya Kudus, ya Rozaknya Allah, rezeki kita baca terus sampai 99 apa itu Asmaul Husna. Karena yang ada Asmaul Husna 99 itu cuma dalam Islam. Kristen cuma berapa? Maha Kasih. Terus dalam Hindu itu ada apa? Hindu Maha Adil ya. Terus ya Sobar itu juga di Buddha, orang sabar-sabar. Jadi yang Islam, kenapa kalau kita di Islam itu ada 99 yang luar biasa loh. Kenapa kalau kita Islam kita amalkan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada tangan kita sudah dicap loh sama Allah. Ini kan ada 1, 8, 8, 1, 99 kita gini, suruh minta. Ya, artinya kan jenengan berarti melanggengkan atau mengistiqomahkan Asmaul Husna setiap kali selesai sholat membaca. Oke, ini kan mungkin buat pemirsa dan teman-teman lain ya. Biar nanti kita juga punya amalan seperti itu Mas Aldi. Benar Mas Anis. Pak Win, terima kasih Pak Win sudah memberikan testimoni. Ini nanti bisa buat motivasi kita semua ya, biar nanti Asmaul Husna tambah siapa ya? Karena kan ini penting buat umat Islam ya. Sangat penting. Nah Pak Yai, ini kita kembali ke Pak Yai tentang Asmaul Husna kan kadang ini ada beberapa orang di luar sana kan ada yang mengamalkan tidak semuanya. Ada yang mengamalkan cuma 1 sifat saja. Misalkan ya Rahman, ya Rahim, ya itu apakah juga boleh Pak Yai? Boleh. Cuman Allah memberinya juga sesuai dengan yang diminta. Oh ada. Lah mintanya 2 ya dikasih 2. Nah yang minta 99 ya dikasih 9. Kalau misalkan nih ada nih kan teman tadi curhat, didolimi sama orang, biar ada keadilan, kemudian membaca Asmaul Husna yang ya adlu kan, biar Allah untuk mengadili orang tersebut. Itu
Boleh tidak Pak Yai? Tidak perlu, karena 99 sudah masuk. Di sana kan Al-Adil ada, As-Salam ada. Jadi Allah sudah menyelamatkan, Al-Hafidh Allah menjaga, Al-Mu'min Al-Mu'min. Lah kok sudah dijaga Allah kok dia nekat mendolimi, bisa saja Allah akan mengirim Al-Muntakim, penyiksaan. Berarti antara sifat satu dengan yang lain itu saling Gandeng, berkaitan. gandeng. Tidak boleh. Bahkan kalau terlalu nekat bisa Al-Mumit, orangnya mati. Itu, jadi sebenarnya galak sekali. Ini pernah terjadi. Jadi ketika awal-awalnya Mujadah itu kan mungkin tahun 95 apa belum itu di Malangsari, Malangsari. Itu ada yang mengganggu. Ada yang mengganggu, nggih. 6 orang yang mengganggu. Nggih. Mengganggunya cuma kecil-kecil kok. Heeh. Kadang ganggu speakernya. Oh, ngoten. Kadang ganggu apa, ganggu Iya, apa, cuma iya. kecil-kecil. Tapi 6 orang itu berbeda semuanya. Jadi bukan satu orang Iya, bukan satu grup, enggak. Jadi rumahnya sana, rumahnya Iya, apa, iya. sana. Itu. Ya, ternyata menurut laporan yang Jamaah nggih. jamaah itu 6 orang tadi cuma kecelakaan. Jadi cuma kecil-kecil kecelakaannya, enggak sampai mati yang enggak. Nggih, Itu. nggih, nggih. Artinya kan Ya, itu seperti hanya peringatan gitu. nggih, diperingatkan oleh Allah bahwa kamu tuh jangan sampai mengganggu kebaikan dan begitu. Makanya sampai sekarang kan tidak pernah ada rasa yang mengganggu. Karena kalau sampai ada yang mengganggu, Allah bertindak sendiri. Secara nggak langsung kan begini Pak Yai. Asmaul Husna itu, nama Allah yang mulia yang jumlah 99 itu sebagai benteng diri kita. Ya, betul. Makanya Allah memerintahkan nomor 1, Iqra bismi rabbik. Baca dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhanmu ya itu tadi Asmaul Husna nggih Pak Yai. Husna. Nggih, nggih, nggih. Jadi ini Allah telah mengatur sedemikian rupa, tapi hambanya nggak ngelegiwo, nggak perhatian. Ya, ternyata ada rahasia besar di situ. Gitu. Ternyata nama Tuhan itu kalau dibaca menjadi doa. Luar biasa kan? Ya, berarti kalau kita misal pengen rezeki itu ya kita baca semua. Kalau kita Cuma nanti cuma baca Ar-Razzaq gitu itu khawatir gagal. khawatir gagal. Gagalnya begini, gimana? misalnya kita bakul, jualan. Nggih, Nggih. Yang dibaca cuma rozak. Bisa saja pembeli itu datang. datang. Banyak. Nggih. Tapi kalau Rahman Rahim tidak ada, Heeh. yang jualan perengut. Iya. Ya besok nggak datang lah. Betul. Oh, iya. Berarti sekali saja gitu loh Mas Aldi. Kalau pakai semua kan ada yang namanya Rahim kan nanti mungkin yang jualan juga selain rezekinya juga banyak, juga disenangi sama orang banyak gitu. Seneng, sayang, anu gitu. Itu 99 itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi kesimpulannya kalau kita melihat Allah memang menghendaki hambanya komplit. Oh, ngoten. Nggih. Dan dengan 99 itu ternyata dunia sampai akhirat masuk. Iya. Makanya di rumah saya tulis ini, dengan asma dunia makmur jaya, akhirat masuk Surga. Lah nih jargon niku Pak Yai. Itu kan ya sering banget membekas ketika mujahadah Asmaul Husna Pak Yai. Nah, itu jargon itu jenengan buat itu ketika kapan itu Pak Yai? Jargon tadi lah apa? Dunia makmur jaya, akhirat masuk surga itu kok bisa jadi tagline Asmaul Husna itu dari mana jenengan ambil itu? Saya mulai membuat spanduk itu 2 tahun yang lalu mungkin. 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Tapi itu kan berdasarkan dari kenyataan lapangan. Oh ternyata begini. Nah terus saya cuman sebagai evaluasi. Kok bisa gitu ya? Ternyata setelah dilihat 99, bagaimana nggak makmur ketika ketemu ya Rozak malah rezekinya lancar. Ketemu ya Goni malah hutangnya lunas. Bagaimana tidak masuk surga ketika ketemu Ghafur malah dosanya habis. Nah, itu gambarannya itu. Ya. Oh, berarti Itu. dasarnya niku nggih. Nah, ketika kita ngomong dunia makmur jaya, akhirat masuk Masuk surga. surga itu. Nah itu didasarkan janji Allah. Dan Allah janji. Coba Mas baca Mas. Allah janji. Mulai yang atas. Oh ini waqala rabbukum Rembukumu ud'uuni astajib lakum. Tuhanmu Berdoalah berfirman. kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Itu janji. Masih diulang. Paling bawah. Oh iya. Wa idza sa'alaka. Mana Pak Yai? Wa idza sa'alaka Oh wa ibadi idza anni. sa'alaka ibadi. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka
jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Dan Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa yang kepadaku. kedua. Jadi ini bahasa langsung, ini bahasa pesanan. Ini bahasa langsung pada hambanya. Ini atas lah ini pesan sama Nabi utusannya. Oh, Muhammad kandhanono umatmu kuwi lho. oh, ngoten. Oh, nggih. Iya. Artinya Asmaul Husna itu sebagai sebuah wasilah ketika kita pengen ketemu dengan Allah. Ya, Nggih. Kan menyebut nama. ya. Nah, Pak Yai, ini kita kan ngomongin terkait dengan doa, zikir nggih Pak Yai. Dan terkadang terkait dengan ikhtiar Pak Yai. Posisinya itu seperti apa Pak Yai? Zikir sama ikhtiar itu posisinya seperti apa? Gimana? Kalau Asmaul Husna itu jadi satu. Jadi satu. Jadi satu. Ketika kita baca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, Allah lalu memberi kekuatan untuk cari rezeki. Untuk bekerja. Itu jadi satu kalau Asmaul Husna. Jadi satu. Kalau misalkan nih ada orang yang mungkin pengen kaya kan gitu Pak ya. Ya goni. Yang goni kan begitu kan. Tapi nggak bekerja itu Pak ya. Itu. Lah, asal 99 tetap dibaca. Nanti kapan-kapan Allah akan menggerakkan hatinya. Oh ada. Menggerakkan hati dan Karena 99 fisiknya sih. Di antaranya ya Fatah, Allah membuka pikiran dan hati. Ya. Ya Nur memberi sinar. Ya Ali memberi kesadaran. Itu. Nggih. berarti ya orang-orang yang mager Disuruh biar- Asmaul Husna. biar sadar ya Mas Nah, iya. Jadi makanya sering saya sampaikan tadi juga ketika maghrib tadi juga saya bilang. Pokoknya ada sholat baca asma seumur hidup. Wis, kita juga tidak tahu bagaimana Allah mengabulkan. Nggih. Makanya langsung pokoknya jawab Saya juga begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana, mana tahu. Allah yang maha tahu. Pokoknya aku jaluk terus. Nah Pak Yai ini ada pertanyaan khusus dari yang pegang kamera itu. Hmm. Ada nggak Yai Asmaul Husna itu yang khusus untuk jodoh itu? Waduh lah ini. Jadi ternyata sebetulnya kompleks. Oh komplek Pak Yai. Kompleks sekali. Dari 99 asma itu nanti akan menyatu jadi masing-masing. Dari Rahman Rahim Allah membuat sayang, jadi alim Allah membuat pengetahuan dan nanti masing-masing asma akan berjalan. Allah memberi pengetahuan, Allah memberi ramah-ramah, sayang sehingga mungkin akan menimbulkan daya tarik khusus. Oh ada. Gitu. Iya. Itu kompleks itu, kompleks. Jadi itu diamalkan saja ya. Ya, jadi yang bersangkutan baca tiap baca sholat 1 kali, terus setelah selesai langsung ya Allah tolong dekatkan jodoh saya. Wis langsung gitu aja. Ngoten mawon nggih. Sambil apa? Lihat fotonya atau gimana Pak ya? Monggo itu. Terserah Mas. Iya. Dan itu juga berlaku untuk semua hajat Pak Yai. Iya. Oh 99 semua masuk. Termasuk misalkan ya ada orang yang menikah pengen punya anak. Mungkin tadi baca Asmaul Husna 99 terus berdoa ya Allah. Gitu nggih. Cuman kalau khusus punya anak, Oh, itu ada khusus. jadi Oke. kadang-kadang Allah memberikan asma khusus. Di antaranya ini Baca doa misalnya ibu Doa hamil. ibu hamil. Wah, Pas ini pas itu. nih. Soalnya istri saya lagi hamil nih Pak ya. Mau 4 bulan ini. Oh iya. Ya musawiru 100 kali nggih. Ini selama kehamilan. Oh, Jadi kalau lahir selesai, berarti prosesnya udah rampung. Oh, berarti selama hamil sampai melahirkan baca itu. Yang Setiap itu kan malam. pembentukan. Iya. Allah yang membentuk. Oh, Dasarnya Ali Imran ayat 6. Kalau kita bacain lengkap gitu juga betul betul Lengkap. Loh, lengkap. Nggih. Tiap baca sholat rutin. Oh, no. Terus ya musawiru Ditambahin 100 iki. kali. Itu loh tambahan. Kan selama kehamilan saja. Lahir selesai. Lahir selesai. Oke. Oh, iya. Cuman kalau 100 kali itu permintaan biasa. Nah, sing rada tinggi 313 cuma Rasul kan. Nah kan pengen Ini anak yang luar biasa Nah, itu sing apa? istimewa 1000. tergantung permintaan nih Pak ya. Jadi kalau makin bayarnya tinggi. Iya. Kita ya gampangnya kayak transaksi juga lah ya. Iya, nah. Makanya mumpung belum lahir 1000. Oh, Nah, karena saya kerja lahir kan berhenti.
kan proses sudah rampung. Ya. Ini mumpung belum lahir, Ya, ini mumpung Mas, kan masih dalam kandungan kan ya. kan masih proses. Pembentukannya kan masih dalam proses kan itu. Dalilnya Ali Imran ayat 6, dengan nanti dibaca. Waladzi yusawwirukum fil arham. Itu. Ini Jadi sebetulnya Allah itu telah mengumumkan 30 juz Quran. Iya. Cuman kadang-kadang kita itu yang mana yuk? betul. Yang mana Ya, ya? ya. Nah ini saya juga Ali Imran ayat 6. Allah yang membentuk kamu dalam kandungan. Lah, Allah sudah mengumumkan di Quran, Allah yang membentuk dalam kandungan. Lah kok hambanya diam saja, kenapa tidak minta aku? Aku kan yang membuat. Gitu. Itulah terus saya tuliskan. Ini yang di sini ada semua Pak ya? apanya? Bukunya ini ada tadi. Ya, ini Ada itu untuk ziarah kubur, Oh, berarti ini doa Ibu Ami. banyak keterangannya nggih. ya tadi. Anak mana pada jajanan? Ini misalkan ini pemirsa Pak Yai, Kalau mau beli, dapat ya. ini kemana ya Pak Yai? Ya tinggal telepon aja. Oh, ada nomornya ini. Oh, ada nomornya. Istirahat nih, Ya, ngelas. mungkin nomornya kita taruh di deskripsi juga Mas Anies. Nanti biar Iya, ada Oh, jamaah yang pesan pengen gitu ya. pesan monggo silakan nanti. Ini kasetnya banyak. Kalau Ini penting buat kita. nama saya yang paling yang bawah, yang atas sudah mati. Oh, ngoten. Ya, oke, nanti tak. Jadi nanti ada yang ngurusi. Nah, Pak Yai, ini di luar Asmaul Husna kan jenengan juga punya kebiasaan unik ya. Apa itu? Apa itu Mas Anies? Kayak semacam beliau tuh obat-obatan itu selalu herbal. Ah, Termasuk iya, tadi ada garam dicampur dengan yang manis-manis. manis-manis. Ya. Itu memang jenengan sudah dari dulu atau ada? Hadis Nabi, tahun 60 saya baca hadisnya. Oke. Dengan garam Allah menyiapkan dari 72 penyakit. Tanpa mikir saya kerjakan sampai sekarang. Berarti Ternyata mungkin salah satu betul. rahasianya jenengan itu sampai Ternyata 79 sampai umur 79 ngoten. Ya itu garam. Salah satunya itu. Obat tidak pernah, belas. Obat enggak pernah Sejak kalau kecil tidak pernah obat. Terus kalau sakit, buatan sakit kan? Nah sakit apa? sakit apa? Yang Batuk, meriang ngoten, betul pilek ya? ngoten Pak. Pusing betul, nek pilek pakai itu kalsium laktat gitu. Kalek. Itu kalsium laktat kalsium. Itu kalau pilek-pilek itu. Garam tetap seperti biasa. Karena juga jenengan kemana-mana selalu bawa garam di kantong. Iya. Bawah. Itu untuk tadi ya, kalau ada minuman manis campur Ya. garam. Karena yang menjadikan penyakit itu gula. Oh, ngoten. Begitu ada garam, aman. Iya. Tapi tidak ada garam, tunggu saja sakitnya. Nanti bisa Iya. Nah, tinggal gulanya mau mandek di mana. Jadi kalau mandek di kulit-kulit bisa alergi, gatelan misalnya. Kalau mandek di sini akan mudik. Kalau di sini jadi sakit sendiri, pakai sakit. Itu. Lah, Ya itu aja. garam termasuk penangkalnya. Iya. Cuman kan perlu memahami komposisinya. Dalam arti jumlahnya. Itu. Kalau yang pertama saya suruh cuman dikit aja dulu, nanti sambil anu. Tapi kalau yang misalnya sakit itu bisa garamnya itu dengan gulanya itu 1:2. Satu itu garam, Gulanya 2, garamnya 1, kopinya hitam 1. 1 sendok. Cuman itu paling 3 hari aja biasanya udah. Itu maksudnya untuk semua penyakit atau? Ya semua penyakit pagi-pagi minum buat itu untuk sehari, besok sehari, untuk sehari 3 hari udah selesai. Itu dengan ukuran 1 kopi, 2 gula, 1 garam. Nanti setelah diberi air panas yang banyak supaya tidak kasinan. Oh, ada. Ya. Ini mungkin juga termasuk juga jenengan kan ngamalin Asmaul Husna sampai sekarang itu kan mungkin juga rahasia dari awet mudanya beliau maksudnya. Oh, bukan gitu. Dengan asmana yang saya amalkan, Allah memberi petunjuk rahasia Oh, rahasia ini juga. sehat. Ngerti lho. Termasuk komposisi garam ini kan masih saya Tapi selain pelajari garam enten lagi Mboten. kebiasaan jenengan? Mboten. Boten. Mboten. Berarti Ya, garam garam cukup aja. garam nanti bisa semua. Lah cuman kan kalau ada tambahan penyakit kadang-kadang perlu tadi misalnya sariawan, Nggih, sariawan. kunir asem. Itu tambahan. Ya, artinya kan tetap itu herbal Pak ya. Iya. Artinya kan alami kan, enggak kimia kan maksudnya. Tapi ini garamnya garam Terus kalau krosok flu ya, Pak ya? itu kalek kalsium laktat. kalsium Kalek itu kalek. Itu sejak kecil saya sudah pakai itu
SMP udah pakai itu. Tahun 62 sampai sekarang. Kalau pas flu pakai itu, kalau enggak. Iya, iya, iya. Tanpa obat, udah. Tanpa obat. Karena kalau sekarang kan kita kebanyakan kalau lagi flu apa kan obat-obat yang di apotek gitu loh Pak. Cukup kalek saja. Oh. Di rumah saya ada Itu contoh-contoh. garamnya tadi Mas Aldi tanya garam yang halus atau yang Kasar, kasar, ya? yang kasar, Oh, yang kerosok. Beli dimanapun bisa itu kan ya? Ya, Beli dimanapun bisa kan? iya di pasar. Kan kalau sekarang itu kan banyak jenis-jenis garam tuh Pak. Ada garam Himalaya, garam apa itu segala macam. Yang putih biasa itu. Putih biasa aja ya. Kalau Himalaya ya jenengan ke laborat dulu. Himalaya Asli dan apa enggak itu bedanya apa? Iya iya. Itu Kadang kan saya ada enggak yang ngerti. palsu Nah, juga ya. yang biasa kan sudah saya pakai itu loh. Ini termasuk jenengan bawa garam nih? Ya. Ini Mas Aldi ini. Rasanya beliau tetap sehat ini. Iya iya. Selain juga tetap Asmaul Husna tadi. Iya. Dan eloknya lagi, garam itu ternyata sanggup untuk menyusup seluruh jaringan tanpa sumbatan. Eloknya di situ. Oh itu berarti kayak kalau misal jantung koroner ngotor ya. Oh, enggak ada. Itu. Itu. Makanya saya sekarang ini ya enggak tahu semuanya Allah. Iya iya. Tapi saya enggak khawatir yang namanya stroke. Boten. Pikun boten. Oh jenengan itu masih artinya masih normal semua nggih? Fit ujung rambut sampai ujung kaki. Sepeda motor siap, mobil siap. Siang Saya maupun juga malam. sering lihat beliau naik sepeda motor sendiri, naik apa mobil juga nyetir sendiri saya juga. Itu kabar Mas satu ya, itu sudah gersah-gersah, katanya sakit-sakitan. Kadang-kadang. Nanti diperbanyak garamnya itu nggih. Ya bukan diperbanyak. Pokoknya dirutinkan Ya, aja. tadi ada gula, takarannya garam. juga ya. Itu aja dirutinkan aja, nanti kan sembuh sendiri. Pak Yai ini terkait dengan istiqomah nggih Pak Yai. Kan jenengan sangat istiqomah nih terkait dengan Asmaul Husna. Gimana buat teman-teman yang mungkin di luar sana itu sulit untuk istiqomah? Gampang, Biar istiqomah Pak Yai. gimana? gampang. Begitu salam langsung baca asma, selesai. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya. Harus dipaksa ngoten Pak Yai. Ya iya udah. Gitu. Berarti harus hafal dulu ya? Ya udah saya hafal baca. Baca Kan boleh ada nggih? ini bukunya hijau ini. Boleh? Iya, iya, iya. Saya itu baca sholat mesti baca asma. Mengapa? Karena di dalam sholat, dalam asma itu ada rozak. Saya khawatir kalau rozaknya telat, saya kehabisan uang. Nanti kalau utang rambayar jatuh langsung. Mbak Kiai utang rambayar. Penting sekali ini. Jatuh. Oke oke. Berarti untuk menjaga kehidupan kita biar seimbang, Seimbang, aman-aman saja, Iya. amalin Asmaul Husna. Iya itu. Nanti di akhirat pun saya sudah membayangkan. Karena kita dengan Allah kan, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman. Karena manggil terus ya. Seorang nggak langsung kan ini mesra hubungannya dengan Allah. Ya, ya. Betul. Saya membayangkan di hari kiamat itu malaikat langsung hormat. Kenapa? Ketika kita lewat, awas. Kekasih bosnya lewat. Oke, iki wong pusat tenan iki. Oke, mungkin kalau saya belum pede Mas Anies karena belum seistiqomah beliau sampai 79 tahun ini tadi membaca kayak gini juga kan ya. Kita aja ngopi kadang sering. Iya. Artinya kan memang perlu ditiru Mas Aldi. Benar. Jadi kalau misalkan kita ya kalau artinya kalau misalkan nggak bisa setiap waktu ya minimal sehari sekali. Dimulai dari situ kan bisa. Iya. Tapi ada risikonya loh. Beripun Pak Yai? Ya Allah memberi sekali, mintanya sekali. Iya. Untuk latihan Pak Yai. Siapa. Kan nanti kalau misalkan sudah bisa sehari sekali baru nanti di Tambah. Nah, gitu. Iya, kita soalnya amatiran Pak Yai. belum Kemudian begini, hari kiamat itu yang akan dihisap pertama itu sholat. sholat. Iya. Pertanyaan sholatnya jenengan bagus apa tidak? Iya. Ketika tidak bagus, sementara belakangnya tidak ada asma, bar. Oh, gak ada dagangan pusat iki Mas Aldi. Ya iya. Iya. Tapi kalau ada asmanya, misalnya sholatnya ditolak, tapi ada asma, kita bisa matur. Betul. Ya Allah, kenapa sholatku ditolak? Lah sholatmu jelek begini. Dan jenengan kan ghafur, kan maha pengampun, masa kejajah enggak ada. Apalagi kalau kayak sholat kita nggak Sepakat khusyuk ini gitu saya ya. setuju dengan beliau ini. Iya. Jadi kita bisa komplain sama malaikat. Nah, Pak Yai ini karena waktu kita dibatasi Pak Yai. Mungkin ada inti sari dari podcast malam ini tentang Asmaul Husna monggo Pak Yai. Ya, alhamdulillah ternyata Allah itu membuat mudah
Pertama Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Cuman sosialisasi ke masyarakat kelihatannya kurang. Padahal perintahnya pertama turun ayat yang pertama itu. Nah ini kurang sosialisasi. Nanti kalau sudah dirutinkan, Allah akan janji tadi. Ini janjinya tadi. Itu. Jadi pasti Allah akan begitu itu. Terus pokoknya entah pasti itu. Lah nanti akan kelihatan kalau mulai alam kubur ke sana. Makanya sering saya sampaikan, semoga yang saya selalu baca as-sunnah, semoga nanti kuburnya langsung taman surga. Allahumma amin. Itu ya taman. Jadi Allah membuat gampang, nggak sulit. Cuman 5 menit rampung. Cuman perlu istiqomah. Pun niku Dok. Matur suwun Pak Yai sudah memberikan banyak ilmu, terutama tentang keutamaan Asmaul Husna. Mas Aldi ada tambahan enggak? Cukup Mas Anis. Cukup ya. Oke, pemirsa Mejati TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar Radio dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.